Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya berasal dari mahasiswi STI Pembangunan Tanjung Pinang, NIM 1862269, kelas akuntansi pagi 2, mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, dosen pengampu Ibu Nurfitri Zulaika. Pertemuan video kali ini saya akan membahas mengenai kasus PT Aqua. Profil perusahaan PT Aqua. Aqua adalah pelapor air minum dalam kemasan pertama di Indonesia yang didirikan oleh Tirto Utomo. Pada tahun 1973, beliau mendirikan pabrik bersama adik iparnya di Bekasi dengan modal 150 juta rupiah, yang karyawannya berjumlah 38 orang. Produk pertama Aqua yang diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1974 dengan salah satu pelanggannya yaitu kontraktor pembangunan di Jalan Tol Jagorawi dan Hyundai. Dari sinilah para insinyur Korea Selatan itu kebiasaan minum air mineral tersebut akhirnya menular kepada rekan kerja mereka. Sejak saat itu akhirnya air minum dalam kemasan diterima di masyarakat dan menjadi market leader di bisnis air minum dalam kemasan. Proses perubahan perusahaan Aqua. Pada tanggal 4 September 2008, Aqua dalam naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis dengan bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Akuisisi tersebut dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan yang terbesar di Indonesia. Perubahan logo yang terjadi pada perusahaan Aqua Danone untuk sekian kalinya bertepatan dengan ulang tahun Aqua yang ke-40 tepat tanggal 21 Februari 2013. Gambaran umum pada perusahaan Aqua Danone hingga saat ini telah memiliki 14 pabrik dengan 10 sumber air berbagai daerah di Indonesia. Dua sumur terbesar yang mensuplai lebih dari 70% air merek Aqua ialah berasal dari sumur Klaten dan Sukabumi. Di Bursa Efek Indonesia, perusahaan Aqua Danone terdaftar dengan nama Aqua Golden Mississippi atau disebut juga dengan AGM, yang publik memiliki sekitar 6% saham AGM. Berikut tabel produksi dan pendapatan perusahaan Aqua Danone pada tahun 2001 sampai dengan 2008. Terdapat produksi dan laba kotor yang terjadi. Penjelasan tabel produksi dan pendapatan pada perusahaan Aqua Danone. Dalam hal nilai saham tercatat bahwa Aqua Danone telah mengalami kenaikan harga yang spektakuler selama menjadi perusahaan terbuka. Jika pada saat pertama kali go public, saham AGM hanya berharga beberapa ribu rupiah, anggap saja Rp10.000 per lembar, maka pada tahun 2008 meningkat menjadi sekitar Rp130.000. Saat ini, pada bulan September 2009, harga saham AGM adalah sekitar Rp240.000 per lembar. Berulang kali sejak tahun 2000 hingga 2004 atau juga berlanjut hingga beberapa tahun terakhir, AGM berupaya untuk delisting atau menjadi perusahaan tertutup dari Bursa Efek Indonesia. Karena harga sahamnya terus meningkat, maka keinginan delisting ini patut dipertanyakan atau malah dicurigai. Tampaknya AGM tidak ingin melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun, terutama jika memperhatikan praktik bisnis yang dijalankan selama ini yang jauh dari prinsip good corporate governance.
AGM atau Aqua Danone tampaknya ingin meneruskan perilaku koruptif penyedotan air tanpa kontrol, menyembunyikan data produksi dan pendapatan, termasuk upaya penggelapan pajak yang telah berlangsung sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini. Dari seluruh pabrik AMDK yang dimiliki, diperoleh informasi bahwa produksi Aqua Danone terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari tabel sebelumnya, namun meskipun produksi air kemasan terus meningkat, laba kotornya malah mengalami penurunan atau stagnan. Sejak tahun 2001 hingga 2008, AMDK yang diproduksi telah meningkat dari 2,3 miliar liter menjadi 5,71 liter atau peningkatan sekitar 250%. Namun laba kotor perusahaan justru lebih rendah, yaitu turun dari 99,1 pada tahun 2001 menjadi 95,63 miliar pada tahun 2008. Penurunan ini tampaknya tidak wajar dan pantas untuk diusut lebih lanjut. Kronologis kasus pada perusahaan Aqua. Di samping memanipulasi informasi tentang produksi air dan laba kotor di atas, Aqua Danone juga melakukan berbagai hal yang melanggar termasuk dalam asal-usul pemilikan saham. Secara garis besar, berbagai dugaan penyelewengan yang terjadi pada Aqua Danone antara lain. Yang pertama, Aqua Danone selalu mencantumkan pada label kemasan air minumnya sebagai produk yang bersumber dari mata air alami pegunungan. Namun, pada kenyataannya, sumber AMDK merek Aqua ini berasal dari eksploitasi air tanah di berbagai daerah dengan menggunakan berbagai peralatan yang canggih. Yang kedua, Danone mengaku memiliki 74% Tirta Investama, namun dalam lembaran negara tahun 2002, nama Danone tidak tercantum sebagai pemegang saham Tirta Investama. Yang tercantum adalah pemegang saham dengan nama-nama pribadi atau swasta yang berdomisili di Singapura. Pemerintah Indonesia harus mengusut memanipulasi ini, termasuk mengusut hubungan Danone dengan swasta-swasta tersebut. Yang ketiga, menyedot air tanah pada lokasi penambangan air di daerah-daerah, umumnya tanpa AMDAL karena Aqua Danone wajib memiliki AMDAL jika mengeksploitasi air lebih dari 50 liter per detik. Untuk menghindari kewajiban ini, Aqua Danone secara resmi mengaku mengeksploitasi dalam volume yang lebih rendah dari 50 liter per detik, meskipun pada praktiknya yang disedot melebihi 50 liter per detik. Yang keempat, menggelapkan pembayaran sebagian kewajiban retribusi penyedotan air kepada pihak Pemda sebagai akibat diturunkannya atau direndahkan atau undervalued dengan sengaja volume air yang dilaporkan secara resmi dibanding volume yang sebenarnya disebut. Yang kelima, dalam rangka mengurangi beban biaya operasi, merubah status sebagian karyawan tetap pribumi dengan cara mem-PHK dan dialihkan ke suatu yayasan. Karyawan tersebut kemudian dipekerjakan kembali sebagai tenaga outsourcing yang dikontrak melalui yayasan tersebut. Dan yang keenam, menggelapkan pajak karyawan ekspatriat dengan cara menurunkan atau merendah-rendahkan besar gajinya dibanding yang sesungguhnya. Sebagai contoh, seorang ekspatriat bernama Bui Koing Hang Gilbert atau sesuai bukti-bukti yang penulis terima dari yang bersangkutan, bekas karyawan Aqua Danone pada tahun 2004 sampai dengan 2006 secara resmi bergaji sekitar 7.600 atau 10.600 US dollar per bulan, 127.680 US dollar per tahun. Namun oleh manajemen Aqua Danone, yang bersangkutan dilaporkan hanya bergaji 2.000 US dollar per bulan, 24.000 US dollar per tahun. Jika besarnya PPh adalah 35%,
maka besarnya pajak yang digelapkan adalah 35% dikalikan dengan 127.680 US dollar dikurang 24.000 sama dengan 36.288 US dollar atau sekitar 362 juta rupiah per bulan. Aqua Danone mempekerjakan ekspatriat sekitar 15 sampai dengan 20 orang. Dengan demikian, kerugian negara akibat penggelapan pajak penghasilan yang dilakukan Aqua Danone adalah 5,43 miliar rupiah sampai dengan 7,24 miliar rupiah per tahun. Permasalahan audit pada perusahaan Aqua Danone. Pengamat bisnis Erwin Ramadhan yang telah lama mengamati gerak-gerik Aqua Danone mempersoalkan status hukum perusahaan Tirta Investama selaku induk perusahaan Aqua Danone. Dalam berbagai kesempatan, seiring diungkapkan bahwa perusahaan Tirta Investama merupakan subsidiary atau anak perusahaan Danone, namun tidak dijelaskan Danone mana yang dimaksud, apakah Danone Paris, Danone Asia Singapore, atau Danone Asia Pasifik Shanghai. Jika diperiksa di lembaran berita negara tahun 2002, Danone tidak tercatat sebagai pemegang saham perusahaan Tirta Investama. Yang ada hanyalah perusahaan-perusahaan Singapura seperti Vedian dan Sondon selaku pemegang saham tersebut. Selanjutnya, Danone mengaku sebagai pemegang saham Aqua Golden Mississippi yang telah dijualnya kepada perusahaan Tirta Investama. Hal inilah yang menyebabkan status perusahaan Tirta Investama menjadi tidak jelas dengan berbagai istilah-istilah lain seperti anak perusahaan, strategi alliance, CO branding, partnership, dan lain-lain. Banyak kalangan menduga bahwa hal tersebut merupakan strategi Aqua Danone untuk menghilangkan semua kemungkinan transparan korporat demi gerak bebas modal, pimpinan holding dan penentu finansial dan bahkan tindakan pencucian uang. Seperti dimuat di Kompas tanggal 3 April 2009 yang lalu, Grup Danone berinisiatif mengalokasikan dana sebesar 100 juta atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan di sejumlah negara. Indonesia merupakan negara yang diprioritaskan memperoleh bagian terbesar dari dana tersebut. Kita patut berterima kasih atas adanya bantuan tersebut, terutama jika sumber dana bantuan dapat dipertanggungjawabkan dan bantuan diberikan tanpa pamrih. Namun di sisi lain kita bertanya-tanya, mengapa Danone mampu memberikan bantuan di saat krisis global sedang memuncak? Kita juga sedikit khawatir mengapa bantuan diberikan pada saat menjelang pemilu. Terlepas dari itu semua, kita meminta semua pihak untuk bersikap transparan. Danone harus mendeklarasikan berapa sebenarnya jumlah bantuan yang diberikan dan kepada siapa atau instansi mana yang diberikan. Kita juga menuntut lembaga negara yang telah menerima bantuan tersebut untuk menyampaikan kepada publik segala sesuatu terkait bantuan tersebut. Kita meminta agar BPK mengaudit penerimaan dan penggunaan dana bantuan, termasuk meminta Presiden SBY memerintahkan klarifikasi atas bantuan Danone ini. Penyelesaian fraud perusahaan Danone Aqua. Jika melihat kasus di atas, sepertinya auditor sudah terindikasi kemungkinan ikut serta dalam kecurangan ini. Seharusnya, dengan adanya kecurigaan manipulasi laporan keuangan AGM yang terjadi, tim auditor yang bekerja mengaudit laporan keuangan AGM seharusnya dapat mencari tahu apa
apa yang terjadi sebenarnya, sehingga kecurigaan masyarakat atau para pemakai laporan keuangan bisa diminimalisir atau diperkuat. Seorang auditor tentunya harus memiliki sikap independen tanpa ada sangkut paut dengan perusahaan yang diauditnya. Kasus ini terjadi selama 7 tahun yang kemungkinan terjadi pergantian auditor dan kantor akuntan publik. Seharusnya auditor baru lebih independen, akan tetapi sepertinya sama seperti auditor sebelumnya. Maka, untuk menghentikan dan mencegah terjadinya kasus yang sama, peran aktif semua kalangan baik dari pemerintahan daerah dan departemen atau kementerian, Dirjen Pajak, KPK, Bapepam, dan pemerintahan pusat harus dapat lebih tegas menegakkan peraturan atau undang-undangnya, karena negara kita adalah negara hukum, dan tentunya peran auditor yang independen dan jujur sangatlah dibutuhkan untuk mencegah kasus seperti ini. Serta yang terakhir, para pegawai atau karyawan perusahaan jika terjadi kecurangan hendaknya melaporkannya, sehingga tidak akan ada lagi kasus seperti ini yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat.